Oke, kembali lagi di Sok Jadi Pandit dan gue akan bahas tentang pertandingan-pertandingan tadi malam. Jelas ada pertandingan-pertandingan yang menentukan siapa yang akan menjadi juara dari Serie A dan juga IPL. Jadi langsung aja kita ke pertandingan-pertandingan tersebut. Kita masuk dulu dari IPL. Itu yang pertama, ya IPL main serentak kemarin jam 10. Ada Arsenal melawan Everton, Arsenal menang 5-1. Ya kemenangan yang sangat besar ya tentu saja secara numerik, tetapi kemenangan ini nothing, tidak ada efeknya karena Spurs menang 5-0 juga lawan Norwich. Jadi Spurs menang 5-0, Kane, Son dan Kulusevski mencetak gol. Son cetak 2 gol, jadi itu juga yang membuat dia menjadi top skor ya bersama dengan Salah IPL dengan 23 gol. Ya langsung diberikan penghargaan juga, dan ini membuat Spurs kali ini dipastikan akan lolos ke 4 besar. Nah itu yang membuat Arsenal tadi kemenangannya tidak berartinya, karena Spurs menang besar juga. Jadi Spurs yang akan lolos ke Champions League, Arsenal yang akan bermain di Europa League. Terus ke pertandingan selanjutnya ada Leeds menang lawan Brentford. Ini juga penting ya. Penting bukan untuk papan atas tetapi untuk degradasi, di mana akhirnya Leeds dengan kemenangan ini lolos dari jurang degradasi sehingga meninggalkan Burnley yang kalah 1-2 lawan Newcastle. Ya Leeds akan bertahan di musim depan. Ya kita akan melihat persaingan lagi dengan Leeds. Ya Leeds kita tahu bahwa Leeds ini adalah salah satu tim yang sangat bermain terbuka ya melawan siapapun. Lalu ada Chelsea melawan Watford. Ya Chelsea menang 2-1 di akhir-akhir juga kalau nggak salah golnya. Jadi cukup dramatis. Terus ada Brighton West Ham. Ini 3-1. Mungkin ini tidak penting bagi Brighton, tapi penting untuk West Ham dan juga satu tim yang kalah dari Crystal Palace 1-0, yaitu Manchester United, di mana kekalahan West Ham walaupun United kalah juga dengan Crystal Palace ini membuat MU yang akan lolos ke Europa League. Oke, Europa League. Jadi selamat untuk MU akhirnya lolos dari Europa League walaupun mereka kalah lawan Crystal Palace di pertandingan terakhir. Dan pertandingan ini juga ditonton oleh Ralf Rangnick, Ten Hag ya, Erik Ten Hag, dan dia sudah bisa melihat sendiri betapa hancurnya permainan dari MU. Dan golnya itu kan kesalahan dari salah satu pemain yang katanya dianggap sangat penting di MU. Gua nggak mau sebut namanya, lu bisa lihat sendiri lah. Terus kita ke Liverpool. Nah ini kalau kita sudah masuk ke Liverpool dan City, ini berbicara tentang siapa yang akan menjadi juara, betul kan? Seperti yang gue bilang di preview bahwa kalau kita melihat secara peluang, City jauh lebih unggul daripada Liverpool. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena kita lihat bahwa City ini sudah tidak bermain di mana-mana, sedangkan Liverpool masih ada fokus di Liga Champions. Mungkin ada setengah yang dicadangkan, mungkin Salah, ternyata Liverpool memainkan Salah, Fabinho, bahkan dimainkan. Padahal rumornya ini mungkin kalau fit pun baru fit, tapi langsung dipaksakan. Mungkin walaupun Salah tidak dimainkan sejak awal ya. Begitu juga dengan oh Fabinho tidak main, nggak main, Salah doang. Ya Salah dimainkan walaupun di menit 58, cuman tetap saja mungkin agak dipaksakan ya, melihat Liverpool tidak bisa cetak gol. Nah itu yang masalah. Dan serunya di sini ya, serunya adalah gini, kita bahas dulu dari City ya. City karena ini akan berkaitan dengan Liverpool. City sempat ketinggalan 2-0 ya sampai menit 69. Dan memang pada saat itu ya City ini nggak sedominan biasa, dalam arti bukan ball position ya. Dalam arti mereka tidak bisa meng-create peluang sebanyak biasanya. Ya, Aston Villa bermain cukup atraktif lah istilahnya dalam 70 menit. Mereka bisa menguasai pertandingan juga secara tidak langsung lah istilahnya, tidak possession, tapi istilahnya mereka membuat City tidak dapat peluang. Sedangkan counter mereka beberapa kali efektif. Watkins itu dapat beberapa kali peluang depan gawang counter attack tapi nggak nyetak gol. Jadi cukup disayangkan juga. Tapi mereka bisa unggul 2-0. Oke? 2-0 bagi City sebenarnya itu nggak ada masalah untuk City, karena apa yang terjadi di pertandingan Liverpool dengan Wolves, bahwa sampai menit segitu ya, sampai menit sebelum City nyetak gol pertama, Liverpool juga masih bermain imbang lawan Wolves. Kalau hasil itu sampai akhir misalkan City kalah, Liverpool seri, tetap City yang akan jadi juara karena menang selisih gol.
Nah, permasalahannya adalah dari Liverpool lah kalau menurut gua. Mereka tidak bisa cetak gol sesimpel itu. Kalau mereka bisa cetak gol, mereka bisa memberikan pressure kepada pemain City. Ya, jangan tunggu City comeback dulu baru cetak gol. Buat apa? Tapi lu berikan pressure untuk City sebelum mereka comeback. Jadi pada saat ketinggalan 2-0 lu bisa menang. Wah, City pemainnya pasti dapat ini kan. Dapat info juga dari mungkin fans, mungkin staff pelatih City yang memantau juga pasti akan dapat info. Nah, disitulah lu bisa mendapatkan pressure yang lebih tinggi untuk City. Nyatanya Liverpool pun juga tidak bisa cetak gol. Akhirnya City cetak gol pertama, cetak gol kedua, cetak gol ketiga lewat dalam 5 menit. Dan praktis ketika itu ya selesai, jujur selesai. Liverpool malah bisa cetak gol. Jadi cetak golnya Liverpool di menit ke 80-an, 79 ya kalau nggak salah. 84. Dan 89 Robertson itu tidak ada artinya karena City bisa mencetak gol. But Liverpool kita harus bisa apresiasi bahwa mereka sudah berjuang sangat luar biasa. Mereka sudah menunjukkan persaingan yang luar biasa di EPL. Mereka sudah ada di 4 kompetisi yang mereka jalani. FA sama Carabao mereka sudah bisa juara. EPL walaupun tidak bisa juara sampai detik-detik terakhir, mereka harus bisa mendapatkan peluang menjadi juara, dan juga masih ada Champions League. Ya, sedangkan City mereka sudah bisa juara 4 kali beruntun dari 5 tahun terakhir, dan itu menurut gue soal mental. Memang kalau gue bicara juga di video-video gue lain bahwa City ini tidak punya mental di Champions League, tapi kalau kita berbicara EPL 5 tahun loh, 4 kali juara. Bukan suatu kebetulan, dan itu mental. Dan apa yang ditunjukkan 2 pertandingan terakhir, dan Pep sudah bilang juga bahwa dia tampaknya ya, kalau gue ambil garis besarnya, dia mengambil pelajaran pada saat melawan Real Madrid di Champions League, bahwa 1 menit 2 menit itu berharga. Lawan West Ham mereka ketinggalan 2-0 di babak pertama, babak kedua hampir 3-2 karena Mahrez nggak nyetak gol lewat penalti. Sekarang pertandingan setelahnya mereka ketinggalan sampai menit 75 itu 2-0. Apa yang dilakukan? 5 menit 3 gol selesai. Apa kurang? Memang kalau kita lihat ya tampaknya Pep bercanda, tampaknya ya ini guyonan lah. Tapi kalau lu lihat apa yang terjadi di lapangan, bagaimana 2 pertandingan terakhir City ini menunjukkan ciri khas Real Madrid, comeback, mentalitas. Ini tampaknya Pep belajar. Pep benar-benar mendapatkan pelajaran yang sangat besar melawan Real Madrid, dan dia tunjukkan bukan di Champions League memang, tapi di EPL, di mana peluang itu masih sangat luar biasa untuk dia bisa menjadi juara. Dan memang sangat layak. Itu yang membuat City menurut gue sangat layak menjadi juara. Ya, jadi out of nowhere, entah itu Steven Gerrard dan sebagai faktor-faktor lain, faktor fighting spirit dan mental sendiri dari City dan konsistensi mereka serta kedalaman squad ya, seperti gue bilang di beberapa video, bahwa itu yang menjadi faktor utama sebuah tim bisa menjadi juara. Dan City punya semua itu. Jadi sangat layak. Selamat untuk City, 5 tahun 4 kali juara, itu achievement yang luar biasa untuk Pep dan juga City, luar biasa. Terus kita, dan ya aktornya, gue lupa aktornya, adalah Ilkay Gundogan yang baru dimasukkan menit 68 ya. Jadi mencetak 2 gol loh, luar biasa Gundogan ini. Dan bisa dibikinin patung lah istilahnya, sama kayak Aguero. Oke, kita ke liga lain. Itu ada Itali juga yang masih seru, tapi memang secara persaingan di atas kertas sebelum pertandingan Milan dan juga Inter seru. Tapi ya Milan 36 menit pertama 3 gol. Selesai bener, 3-0 selesai. Dan selamat juga untuk Milan, mereka layak juara karena punya fighting spirit yang besar, mentalitas, dan permainan yang katanya gerasak-gerusuk. Buat gue kurang setuju karena mereka gerasak-gerusuk itu terlalu negatif lah untuk mereka. Mereka itu benar-benar menunjukkan bahwa dengan memang strateginya tidak semulus Inter, tidak semulus City dan sebagainya, tapi mereka membuktikan bahwa mereka punya mental fighting spirit, bahwa mereka punya kemauan yang besar untuk bisa jadi juara Serie A, dan itu penting untuk menjadi juara. Jadi bukan hanya sekedar strategi, tapi sinergi antara pelatih dengan pemain didukung dengan fighting spirit, mentalitas, dan juga kemauan yang besar untuk meraih sesuatu hal, itu yang bisa meraih juara. Dan terbukti mereka bisa meraih juara di akhir ini.
di akhir Serie A ini, walaupun Inter ya sempat terpleset. Tapi at of the end of the day, Milan bisa juara dengan keunggulan 2 poin untuk atas Inter. Selamat untuk fans Milan semenjak 2010-2011 ya, 11 tahun akhirnya meraih juara Scudetto untuk ke-19 kalinya. Selamat, kembali lagi gue ucapkan kepada fans dari AC Milan. Dan praktis itu doang yang gue mau bahas, karena pertandingan-pertandingan lain di liga lain sudah tidak menentukan ya, walaupun Barcelona kalah, but gue gak mau bahas itu. Oke, segitu dulu, kita akan kembali mungkin besok atau lusa untuk preview final Champions League. Salam sepak bola.